Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil aziz wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jemaah yang sama dihormati dan dimuliakan Allah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua hidayah dan taufik, yang telah memberikan kepada kita semua waktu dan kesempatannya, sehingga alhamdulillah kita semua masih dapat mengisi waktu-waktu yang masih tersisa ini dengan menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah dan ketaatan itulah yang insyaallah mampu menjadi penyelamat bagi kita semua di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita. Beliau adalah suri tauladan terbaik kita di dalam menjalani segala lini kehidupan kita ini sampai ajal kematian datang kepada kita semuanya. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, melalui waktu dan kesempatan yang singkat ini saya selalu khatib tak lupa berpesan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa ini adalah sebuah kalimat yang amatlah bagi kita mudah untuk diucapkan melalui lisan-lisan kita semua, akan tetapi merupakan sesuatu hal yang amat sulit kita amalkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua dengan pesan takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita semua meninggalkan kehidupan dunia ini melainkan dalam keadaan takwa, yang sebenar-benarnya takwa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau kita melihat informasi di berbagai media, baik media cetak, media elektronik, media sosial, yang diberitakan adalah pembantaian, genosida yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel, yang sampai hari ini masih menggencarkan serangan-serangannya kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Sampai pertanggal 24 hari ini, kurang lebih 14.000 nyawa melayang. Sungguh ini bukan peperangan yang biasa, akan tetapi ini adalah genosida. Ini adalah pembantaian yang kebanyakan pemimpin dunia menutup mata akan hal ini. Di antaranya terdapat 6.150 anak-anak yang meninggal dunia, 4.000 lebih wanita meninggal dunia, dan selebihnya adalah kaum laki-laki. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berita demi berita yang sampai kepada kita yang berkaitan dengan penjajahan yang ada di Palestina sana, sungguh sangat menyayat hati kita, membuat kita pilu, membuat kita sedih.
melihat saudara-saudara kita yang ada di sana dibantai oleh Zionis Israel laknatullah alaihi. Sungguh sebagai saudara yang baik, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan orang beriman di antara kita semua, ma yuhibbu li akhi, sebelum kita mencintai saudara kita yang ada di sana, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menyaksikan saudara kita melakukan penindasan, sedang dijajah, sedang dibantai, maka tentu sebagai orang yang beriman yang mengakui keberadaan saudara kita di sana, pasti kita merasa sedih. Dan jika pun kita tidak bersedih, maka periksalah hati nurani kita semuanya. Lantas bagaimana menaruh simpati kepada saudara-saudara kita yang kalaulah saudara-saudara kita meminta kita secara langsung, sungguh kita tidak akan mampu dan tidak bisa, karena dibatasi oleh aturan-aturan bernegara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan informasi kepada kita semua bahwa berjihad itu bukan hanya dengan diri kita datang ke sana, akan tetapi banyak jihad-jihad yang bisa kita lakukan hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, maukah aku tunjukkan, kata Allah, sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang kalian tidak akan rugi selama-lamanya, kalian tidak akan rugi dunia dan akhirat, dan kalian akan dibebaskan dari azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Yakni tu'minuna billah, kita senantiasa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasul, dan juga keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah, lalu kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi amwalikum, dengan harta-harta kita, wa anfusakum, dengan jiwa-jiwa kita. Hari ini kita tidak mampu berjihad dengan jiwa-jiwa kita, akan tetapi kita mampu berjihad dengan harta-harta kita. Betapa banyak lembaga-lembaga sosial di luar sana, bahkan secara resmi pemerintah kita, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat telah membuka peluang kepada kita semua untuk kita infakkan harta-harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti mujahadah kita, sebagai bukti bahwa kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui harta-harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini masih terjajah oleh Zionis Israel laknatullah alaihi. Di samping kita berjihad dengan harta-harta kita, kita juga diminta oleh para ulama kita untuk menguatkan doa-doa terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Sebagaimana Nabi sampaikan, doa itu silahul mu'min, senjata yang paling ampuh bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita melantunkan doa-doa kita di setiap sholat-sholat kita lantunkan kunut-kunut nazilah sebagaimana dilakukan di masjid kita tadi subuh di malam yang Jumat, di malam yang agung. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Allahumma ansurna, ya Allah berikanlah pertolongan ikhwanan al-muslimin, saudara-saudara kami yang ada di Palestina, wal mujahidin, dan para mujahid-mujahid yang ada di Palestina sana. Kemudian di samping mendoakan saudara-saudara kita juga diminta oleh para ulama kita melalui fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya haram mengkonsumsi, haram membeli barang-barang yang mendukung penjajahan Zionis Israel. Dan itu sudah dipaparkan oleh ulama kita, dan itu sudah beredar luas di media-media sosial kita. Tentu ini
bentuk mujahadah kita, bentuk perjuangan kita untuk menekan ekonomi Israel yang dengan ekonomi yang kuat leluasa membeli senjata untuk membantai, untuk membumi hanguskan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Jemaat-jemaat yang sama dihormati dan dimuliakan Allah, mengapa kita harus simpati dengan Al-Aqsa? Mengapa kita harus simpati dengan Baitul Maqdis? Karena Masjidil Aqsa adalah tempat yang diridhoi, tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, tempat yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mengapa kita harus membela Palestina, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di sana? Karena tempat itu adalah tempat hijrahnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus membela Al-Aqsa? Karena Masjidil Aqsa adalah masjid kedua suci umat Islam yang dibangun pertama kali di atas muka bumi ini. Sebagaimana ketika sahabat Nabi bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masjid yang pertama kali ini dibangun di muka bumi, baginda Nabi kita sampaikan masjid pertama itu adalah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Adam dan disempurnakan pembangunannya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Allah Sulaiman bin Daud. Mengapa kita membela Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang ketika kita sholat di dalamnya itu sama dengan kita sholat 500 kali di tempat-tempat yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100 ribu kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjid itu di Masjid Nabawi itu sama dengan sholat 1000 kali di masjid yang lain. Dan sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan sholat 500 kali di masjid yang lain. Mengapa kita harus membela Al-Aqsa, Palestina, Baitul Maqdis yang ada di sana? Karena tempat itu telah didoakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah selesai pembangunannya, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang diminta oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Nabi Sulaiman alaihissalam berhukum hanya dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia mempunyai kerajaan dan dikukuhkan kerajaannya yang tidak ada lagi yang setara, yang sama dengan kerajaannya setelahnya. Kemudian doa yang ketiga, tidaklah orang yang mengunjungi Baitul Maqdis, mengunjungi Masjidil Aqsa, kemudian dia berniat untuk sholat di dalamnya, tidaklah orang yang sholat di dalam Masjidil Al-Aqsa kemudian dia meninggalkannya, keluar meninggalkan Masjidil Aqsa, melainkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Inilah segelintir alasan mengapa kita mati-matian membela tempat yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saat ini telah dijajah oleh Zionis Israel. Maka tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua kaum muslimin untuk memerdekakan saudara-saudara kita, memerdekakan Palestina dengan memberikan perjuangan. Kalau kita tidak mampu datang dengan diri kita, maka datangkanlah harta-harta terbaik kita melalui sumbangan-sumbangan kita, dan insya Allah di masjid kita akan dibuka Masjid Nur Hidayah Gereja Presiden untuk Al-Aqsa, untuk Palestina. Kemudian yang kedua, kita kuatkan doa-doa kita. Kemudian kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsi, tidak membeli semua barang-barang yang mendukung Zionisme, yang mendukung Zionis Israel laknatullah alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.